bapak-bapak yang menghalangi jalan, kami mohon berikan jalan, kami ingin bertemu wakil kami untuk masuk ke dalam. Betul teman-teman? Betul! Itu rakyat Indonesia. Hidup! Itu masyarakat Jawa. Hidup! Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, yang mana Dewan Perwakilan Rakyat merupakan orang yang itu tidak ada legitimasi untuk berbicara di sini. Betul teman-teman? Betul. Kita bukan ingin bertemu Pak Kepolisian. Bapak Kepolisian hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jumlah kita lebih banyak dari Bapak Kepolisian. Adakah kekhawatiran itu? Tentu tidak mungkin kami berlaku anarkis, dan itu kami berani menjamin, Pak. Hidup masyarakat Indonesia. Hidup Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, pada tanggal 28 Oktober kita mengetahui bahwa ada hari yang besar di Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Kita di sini menyuarakan aspirasi masyarakat. Apakah teman-teman di sini siap untuk bersumpah mahasiswa? Siap. Apakah teman-teman siap? Mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa munafikan. Jika ada Jika ada 10.000 orang yang membela kebenaran, 10.000 orang yang bela kebenaran, maka pastikanlah maka pastikanlah aku di antaranya. aku di antaranya. Jika ada 100 orang membela kebenaran, Jika ada 100 orang yang bela kebenaran, maka pastikanlah maka pastikanlah aku di antaranya. aku di antaranya. Jika ada 10 orang membela kebenaran, Jika ada 10 orang yang bela kebenaran, maka pastikanlah maka pastikanlah aku di antaranya. aku di antaranya. Jika ada 1 orang yang membela kebenaran, Jika ada 1 orang yang bela kebenaran, maka pastikanlah maka pastikanlah akulah orangnya. akulah orangnya. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Pada kawan-kawan, persilahkan untuk menyampaikan orasinya. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam gerakan kita ini kita dapat berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menetapi kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kebenaran. Pada pagi menjelang siang hari ini, tepat 1 September 2022,
kami berkumpul di sini dengan tujuan yang sama, dengan harapan yang sama, yaitu Allah SWT memberi satu isyarat kepada kami, yang mana siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari ini lebih baik kemaksiatan di muka bumi ini, yang mana yang dikatakan buminya aulia, yang di sana banyak kiai. Disisakan jarak 5.245 km dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari praktek perjudian, betul kawan? Berbicara mengenai judi, selain bertentangan dengan undang-undang, juga melanggar hukum, juga bertentangan dengan norma agama. Betul kawan? Jelas di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan judi. Cabang Barabai. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk keberagaman, ras, golongan, gender, agama, adat istiadat, hingga budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satunya budaya arwah adat masyarakat Pegunungan Meratus yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Budaya arwah adat ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rezeki yang didapat pada panen raya. Prosesi ini kerap dilakukan setiap 1 tahun sekali. Akan tetapi, dalam prakteknya, ada beberapa oknum yang menyalahartikan budaya tersebut, yakni dengan melaksanakan perjudian yang mana itu sangat merusak nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Pegunungan Meratus. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90, dengan tegas mengharamkan perjudian, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dan Pasal 303 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian, serta berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 1 untuk menyikapi tentang isu sosial budaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kami Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Barabai menyatakan sikap: 1. Menolak aktivitas perjudian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2. Mendukung Perda HST Nomor 4 Tahun 2016 tentang arwah adat. 3. Anggota DPRD HST sebagai wakil rakyat harus tegas menyikapi soal ini. Terakhir, jika Perda HST Nomor 4 Tahun 2016 tidak ditegakkan, maka lebih baik dihapuskan. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan guna menegakkan hukum dan terciptanya suasana damai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Billahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Barabai, 1 September 2022, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Barabai, Pak Judi Rahman, Ketua Umum ditandatangani, N. Halim Ihsan, Korlap ditandatangani. Terima kasih.
kejadian adat yang ada di Kabupaten Sulawesi Tengah yang terdapat di Kecamatan Manakara. Kami sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa dan dosen kami mengikuti ucapan selamat datang atas rahmat dan hidayahnya kita kepada ini bisa bertatap muka bersama yang saya hormati anggota DPR yang hadir dalam kesempatan yang pagi hari ini. Ada aturan yang terkait agama-agama Melaksanakan aksi ini tentu mempunyai alasan, tentu mempunyai sebab. Alasan kami adalah pertama, kami sebagai pemuda, kami sebagai mahasiswa Islam merasa malu, bahkan merasa kecewa kalau ada di Kabupaten Sulawesi ini pelaksanaan judi, pelaksanaan yang melanggar ketentuan hukum-hukum Islam dan ketentuan hukum-hukum negara. Karena itu kami melakukan aksi ini untuk sebagai peran kami menyampaikan aspirasi sebagai perpanjangan tangan masyarakat Sulawesi. Tapi perlu ditegaskan kembali bahwa kami tidak menolak adat tersebut. Bahkan kami sangat sepakat kalau adat ada di Sulawesi. Karena itu bagian dari budaya, bagian dari kearifan lokal kita di Kabupaten Sulawesi. Namun yang kami tolak adalah segala bentuk yang melawan hukum di acara adat tersebut. Itu yang kami tolak. Betul teman-teman? Kemudian yang kedua, DPR ini kita ketahui sebagai wadah yang mampu masyarakat Sulawesi. Karena itu kepedulian kami terhadap Sulawesi jangan sampai kegiatan yang melawan hukum ini akan menimbulkan gelombang-gelombang pendemo lainnya, gelombang-gelombang protes dari masyarakat lainnya gara-gara judi yang terjadi di adat tersebut. Kami mengkhawatirkan itu. Jangan sampai nanti berbagai elemen masyarakat, berbagai gelombang masyarakat dengan massa yang lebih banyak lagi mendemo kantor DPR, mendemo instansi yang bersangkutan dengan hal ini. Karena itu kami sebagai pemuda menyampaikan aspirasi dan menuntut kepada DPRD sekiranya permasalahan ini ditanggapi dengan serius. Untuk selebihnya akan disampaikan oleh Korlap untuk aksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sulawesi Tengah yang sudah menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk kami dapat bertemu secara langsung dengan para anggota Dewan yang kami hormati. Berkaitan dengan aksi damai yang hari ini kami lakukan, sebenarnya sudah tertera dan tertulis secara jelas di pernyataan sikap himpunan mahasiswa Islam Cabang Barabai, yang mana poin pertama itu kami dari himpunan mahasiswa Islam Cabang Barabai menolak aktivitas perjudian di Kabupaten Sulawesi Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari himpunan mahasiswa Islam Cabang Barabai mendukung secara penuh kepada seluruh instansi terkait, pihak terkait yang kemarin membuat pernyataan sikap tentang adanya Perda HST nomor 4 tahun 2016 yang berkaitan dengan adat. Sekali lagi kami mendukung tentang Perda itu. Nah, yang ketiga, kami menginginkan anggota DPRD Sulawesi Tengah sebagai wakil rakyat harus tegas menyikapi soal ini. Karena ketidaktegasan dengan adanya Perda ini, kami
menurut hasil kajian kami itu juga merasa malu. Masa dengan Perda yang terlibat membuat Perda nomor 4 tahun 2016 ini, dari sekian banyak instansi yang terlibat, dari sekian banyak mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia kalah dengan kaum minoritas yang hanya segelintir yang mungkin terkesan atau menganggap perjudian itu adalah hal yang lumrah di ada. Itu kami tidak menginginkan itu. Makanya dari itu kami meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Sulawesi Tengah agar tegas dengan penegakan Perda ini. Nah, di 2004 itu jika seandainya Perda nomor 4 tahun 2016 ini tidak ditegakkan, maka lebih baik dihapuskan. Mungkin itu saja Pak. Sekian dari kami. Sekali lagi kami terima kasih dan juga menyampaikan semangat kepada warga Sulawesi Tengah yang mungkin juga tidak suka dengan adanya perjudian, apalagi kalau ibu-ibu nih yang merasa ekonominya kemudian terkuras gara-gara suaminya pergi ke atas sana padahal beragama Islam, namun uang yang seharusnya diberi kebutuhan boleh bisa untuk jadi. Dan lagi terima kasih untuk media yang saya sampai pada waktu selesai. Ini adalah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keresahan kami sebagai anak muda, sebagai agen sosial kontrol untuk menyampaikan itu. Untuk ini kami minta jawaban bagaimana solusi konkret implementasi dari Perda nomor 4 tahun 2016 itu, kemudian kepada instansi-instansi yang punya kewenangan menegakkan hukum di tanah Nurhaka ini, apakah masih memiliki rasa hati nurani, masih punya kepedulian sebagaimana visi Polri kan memberikan pelayanan, keamanan dan ketertiban yang prima, sedangkan kenyataan di lapangan kita melihat sudah lama Perda itu terbit. Jadi perjudian itu bukan hanya bertentangan dengan Perda, tapi bertentangan dengan undang-undang yang lain, norma-norma agama. Jadi kami melihat ada terkesan pembiaran, tidak ada sikap tegas dari kepolisian. Jadi setelah pertemuan kita hari ini, kami mengharapkan perjudian apapun berbentuk apapun itu tidak bisa dibenarkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Pak. Yang menghormati pimpinan Pak Kasat Intel yang mewakili Kapolres Agus Sumatera, kawan-kawan berbeda yang kebetulan hari ini ada hadir, dan yang menghormati belum saya ingin kami banggakan tentunya ada dari mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Sumatera. Yang pertama tentu ini patut diapresiasi karena lembaga DPRD pun kalau harus dikontrol oleh masyarakat yang diwakili oleh HMI belum tentu dalam Indonesia lama, apalagi institusi itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf paling hadir, menurut secara pribadi bukan Islam lembaga, jujur menyayangkan perempuan yang hanya datang hari ini. Satu sisi. Yang kedua, ada tadi pernyataan yang disampaikan tindakan tegas dari DPRD. Perlu keberhentian kami. Kewenangan DPRD itu adalah membuat sebuah perda bersama pemerintah daerah. Eksekusi akhirnya ketika perda, objek terdepannya adalah Satpol PP. Ketika Satpol PP tidak mampu, silakan pemerintah daerah minta backup Polres, silakan pemerintah daerah minta backup TNI. Ini regulasi yang mengatur. Nah, persoalannya dia berlebihan karena jelas-jelas di situ ada judi. Beda, mungkin ini lebih jelas itu dijelaskan oleh Pak Kasat. Beda perlakuannya di saat judi itu bukan judi diaduk dengan yang posisinya diaduk, ini yang harus memperhatikan paham. Ini clear. Nah, kemudian terkait dengan upaya apa yang sudah dilakukan di DPRD, kami sudah hampir puluhan kali melakukan rapat
koordinasi berkaitan dengan hal adat. Sekali lagi, kalau berbicara mengenai kalau kami bisa menindak, semalam pun sudah menindak. Dan kita sama-sama ingin menuntut polisi ketika ada suatu kesepakatan, belum dibacakan ya kesepakatan akhir, karena ketika terkaitan dengan dinamika, karena ada pertimbangannya di sekalian. Ketika dilakukan eksekusi berkaitan dengan ketentuan pasal 303 terkait dengan undang-undang tindak pidana KUHP terkait dengan tindak pidana perjudian itu, ada perwakilan, ada yang menjadi persoalan adalah terkait dengan hak asasi manusia ini jadi pertimbangan. Jadi semalam informasinya mungkin kita dari pimpinan bisa menjelaskan, karena yang mewakili DPR itu adalah pimpinan yang ada di dalam. Detailnya sedikit kita menjelaskan, karena pun tidak ada dari situ. Cuman yang belum dapat informasi bahwa ada 4 poin yang sudah disepakati. Tinggal menurut ini yang terawal. Dan kami di sipil DPR yakin komitmen untuk mengawal 4 poin itu apa supaya ada yang dipaham. Kalau ada yang melaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Sungai Tengah sebagai bentuk prosesi spiritual masyarakat untuk kita. Yang kedua, pemerintah daerah akan memfasilitasi kegiatan adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan poin yang terakhir, segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sekali lagi, segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan dipidanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon maaf pimpinan, yang tanda tangan di sini ada beberapa orang. Gua sebutkan, yang pertama adalah Bupati, ini ditandatangani tanggal 18 Agustus. Jadi hanya dengan yang kita awali sama-sama ini. Menurut pribadi pertama-tama menjadi saya sepakat kita awal sampai selesai ini. Karena kawan-kawan, pertama Bupati sudah datang, kemudian Ketua DPRD sudah datang ini. Kemudian yang ketiga Ketua Pengadilan Negeri sudah datang. Kemudian Pak Kadari juga sudah datang. Pak Kapolres sudah tanda tangan, kemudian Pak Dandim juga sudah tanda tangan, kemudian Sekretaris Daerah sudah tanda tangan. Kalau sudah semua ini tanda tangan, kalau ada tanda tangan, bubar ya. Jadi silakan. Menurut rasa ini akan kita sikapi bersama-sama. Dan menurut saya secara pribadi mengapresiasi yang kami mau turun ini. Menurut pribadi sendiri nunggu di aksi mahasiswa, bukan hanya sekedar aku ini, karena banyak masalah yang terjadi. Jadi perlu kebahagiaan untuk ini. DPR itu bukan ada yang awal, bagus juga wilayahnya. Jadi kami sangat menghargai ketika buat datang untuk mengingatkan siapa tahu masalah ada yang mengingatkan. Kira-kira dari dulu demikian. Selanjutnya mohon maaf untuk wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Kabupaten Masukana mengajak seluruh kelompok pemuda untuk menyikapi meningkat dengan adanya kejadian-kejadian apalagi sampai menghilangkan nyawa gara-gara judi. Jadi kami beberapa waktu yang lalu sudah menandatangani bersama. Jadi untuk penertiban, untuk penegakan hukum kami diserahkan kepada kepolisian, karena yang melanggar hukum itu benar-benar harus kita. Maka dengan ini kami persilakan kepada kepolisian untuk menyampaikan agar benar ada yang mahasiswa. Dengan coba diserahkan kepada Pak Sekretariat. Ulun mohon kepala Satpol PP dihadirkan. Karena bagaimanapun Satpol PP adalah penegak perda yang dibiayai oleh daerah dengan pasukannya. Harus ada pertanggungjawabannya dari DPRD. Karena DPRD bentuk pengawasan kita ada di Satpol PP penegakan perda. Mohon dihadirkan karena perda ada Satpol PP. Kalau pasal 303 KUHP itu kepolisian yang memberikannya. Demikian Pak Ketua mohon dihadirkan karena itu suatu bentuk pertanggungjawaban penegakan perda kepada DPRD khususnya. Oke, jadi kami datang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Pertama kami mengucapkan mohon maaf karena Kasatpol PP pada saat ini ada acara rapat di Banjarmasin, kami hadir rapat dengan PPK. Jadi mohon maaf. Sejak kemarin Pak Kasatpol PP beserta kawan-kawan anggota Satpol PP sampai jam 10 malam tadi bersama-sama dengan bapak-bapak kepolisian juga menindaklanjuti permasalahan yang ada di Kolombi. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa kami sudah 4 kali turun ke desa Kolombi itu secara khusus mensosialisasikan masalah perda ini. Dan kami sampaikan dengan tegas bahwa Pimpinan sidang, izin. Badan Anggaran dan Pak Ketua supaya kami menyupport di Badan Anggaran menganggarkan operasional tentang arwah adat ini. Jadi arwah adat ini Pak Ketua lahir tadi di tahun 2016 itu kami melakukan sampai ke bukan itu Polda zaman itu RM Rahmat Maulana masih Pak Kapolda. Kami ke Kalteng, kami ke Kalbar, Dewan Adat Kalimantan Tengah, mereka pun tidak membenarkan adanya judi. Dan kami di sini tidak akan membuat bahwa judi itu legal, tidak. Jadi mohon maaf adik-adik mahasiswa, kami membuat perda kearifan lokal ini tentang menjunjung tinggi budaya di Hulu Sungai Tengah, bukan melegalkan perjudian. Karena secara nasional tadi sudah disampaikan oleh saudara-saudara bahwasanya judi itu adalah pelanggaran tindak pidana KUHP 303. Nah, jadi sekali lagi ulun minta kepada Satpol PP kita harus serius menyikapi ini karena terkait masalah citra benua kita. Satpol PP kami harapkan sesegera mungkin lawan polisi hari ini kembali lawan polisi sehari 2 berangkat ke sana, jangan santai aja bener. Jadi hari ini lawan kepolisian Satpol PP berbicara supaya melaksanakan apa yang disampaikan Kandidat Tajudin tadi. Kalau tidak bisa hari ini, sehari 2 harus segera ke sana untuk membubarkan. Kami menunggu. Dan selanjutnya, kalau keperluan Kandidat tadi supaya diusulkan, kami Komisi 1 siap membantu. Terima kasih. Yang melaksanakan perjudian itu hanya 11 kakak. Artinya tidak semua masyarakat itu setuju dengan perjudian. Dan tadi saya mendapatkan salah satu video di Moratewe. Itu ada terjadi pembubaran perjudian oleh sinergisitas antara kepolisian dan Satpol PP. Ini hanya masalah keberanian. Apakah Bapak berani nggak melaksanakan tugasnya? Itu saja. Terima kasih. Di Kabupaten kita Hulu Sungai Tengah itu tempatnya di Desa Morongbe ada terjadi perkelahian sehingga terjadi pembunuhan. Nah, jadi kalau berbicara masalah arwah adat ini kita lain padang lain dalam. Terbangun dengan baik dan apa yang diinstruksikan oleh Pak Haji itu sudah kemarin Pak, sudah kemarin sore jam 3 kami sudah berada di lokasi bersama-sama kepolisian dan melakukan semi pembubaran. Kalau dikatakan pembubaran ini kami sebagaimana Pak Tajudin tadi ada kehati-hatian bukan berarti kita kalah sudah, tapi selama bisa kita tempuh dengan persuasif, kenapa tidak? Dan mereka alhamdulillah cukup persuasif untuk hal ini.
Walaupun tadi malam terjadi sedikit kedatangan mereka ke kepolisian, alhamdulillah bapak-bapak di kepolisian sudah bisa menangannya dengan baik. Intinya gini, untuk adik-adik mahasiswa ini kan intinya kan memuaskan untuk mahasiswa dulu lah. Kami sudah melakukan tindakan bersama kepolisian. 4 kali kami sosialisasi dan menyampaikan dengan tegas bahwa Perda nomor 4 tahun 2016 melarang adanya bentuk-bentuk perjudian, dan kalau melanggar undang-undang itu, perda itu, maka akan dikenakan sanksi pidana. Kami sudah langsung dengan gamangnya, langsung dengan masyarakatnya, kami memahami, memetakan juga bahwa di sana tidak banyak orang Dayak yang melakukan perjudian, itu tidak banyak. Tapi praktik sebelumnya itu, nah ini yang seolah-olah di situ kuat, dan kekuatan ini sebagaimana Pak Kadidin, mohon maaf kami pengalaman di Badang Alai Timur juga pernah kami kena denda adat, pemerintah kecamatan pernah kena denda adat. Super hati-hati sebagaimana Pak Kadidin tadi, satu sisi kita menghargai kearifan lokal. Seolah-olah yang namanya pamali bagi saudara-saudara kita di adat itu sesuatu yang sangat sakral. Namun ketika menyentuh hukum pidana, apalagi lokal saja yang berlaku di Murumbi, makanya perda itu sebenarnya tujuannya ke situ. Di desa-desa lain, alhamdulillah kita berpengalaman 5 tahun di Badang Alai Timur, itu tidak ada acara arwah adat dengan perjudian. Kalaupun ada, maka hanya lokal mereka saja. Kontaminasi dari perjudian di Murumbi ini yang kita sayangkan. Pelakunya banyak orang Islam. Alasan mereka toleransi. Mereka mengundang tingkat toleransi kita umat Islam. Jadi ada 2 sisi yang kita harus jaga dengan mahasiswa Hayatullah. Yang pertama, kita dakwahi saudara-saudara kita orang Islam, jangan berjudi. Tapi lagi-lagi kalau fasilitasnya ada, agama apapun masalah bisa menarik ke sana. Apa yang kita ketahui, apa yang kita alami. Bapak Ketua DPRD yang terhormat, Bapak Wakil DPRD yang terhormat, anggota Dewan seluruhnya yang hadir yang terhormat, kemudian dari Satpol PP yang wakili Satpol PP yang terhormat, kemudian tidak lupa adik-adik HMI yang kami muliakan. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW atas berahmat ridhonya kita juga bisa ketemu di sini, bisa sehat hari ini. Kami dari Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah langsung saja. Kami berulang kali melaksanakan upaya-upaya dan upaya untuk bagaimana arwah adat itu tidak ada lagi namanya perjudian atau yang disebut sampingan. Saya menjabat mulai Maret 2020 di bulan Oktober tanggal berapa? Nah, tanggal 7 Oktober 2020 itu di Datar Laga. Pertama kali saya melaksanakan jadi Kasat Intel, saya berupaya bagaimana sekiranya tidak ada kegiatan perjudian. Kita mengundang seluruh Forkopimda, seluruh tokoh masyarakat adat Dayak Jawa di atas, 45 rumah balai, kemudian sama yang pelaksana. Pelaksanaannya ada di auditorium kabupaten, di kantor kabupaten. Saya ngambilin namanya Pak Mining, pembekal paling tua yang masih hidup, Murumbi, itu sampai ke Kintab, dibawa ke sini untuk menjadi saksi bahwa kegiatan itu, judi itu memang tidak ada dasarnya menjadi bagian daripada kegiatan arwah adat.
banyak para tokoh adat yang sudah menjadi mu'alaf dan dia juga menjadi dulu pelakunya, kemudian karena sudah mu'alaf kemudian menjadi pendukung kita. Nah, itu kronologisnya. Akhirnya mereka tetap melaksanakan itu, melaksanakan kegiatan adat. 2021 juga sama. Namun demikian kita jadi kita pelajari kultur budayanya dan kekuatan mereka dan yang lain-lain. Kita kuat tapi tidak boleh membunuh. Kita hebat tapi tidak boleh sombong, kan gitu ya. Mereka juga orang HST toh. Saudara-saudara kita juga. Intinya di sini kegiatan-kegiatan kepolisian beserta Forkopimda itu terukur. Segala sesuatunya ada tahapannya. Anak kecil itu lahir bayi tidak langsung berdiri dan lari, tidak bisa langsung kawin toh. Nah, ada prosesnya. Demikian pula dengan halnya tentang penegakan hukum tentang undang-undang pidana 303. Pada waktunya Allah memberikan kemudahan kepada kita, Forkopimda, dari Polri, dari TNI, dari Kodim, kemudian dari Satpol PP telah melaksanakan tindakan. Tindakan itu merupakan tindakan yang tahap ada keempat. Pertama, kita membuat kesepakatan yang tadi dibacakan Bapak Haji Yazid Fahmi, kita sampaikan, kemudian perda juga kita sosialisasikan sebelum pelaksanaan Aro Adat. Kemudian juga kita dari pemerintah daerah, dari kepolisian sudah memberikan bantuan sumbangan untuk keperluan daripada Aro Adat. Sisi kemanusiaan kita selalu kedepankan. Kemudian kita melaksanakan mapping selama 3 hari. Paham ya mapping ya? 3 hari. Ternyata masih dilaksanakan kegiatan itu, perjudian itu. Namun yang ada hanya 2 lapak, paham ya? 2 lapak. Kemudian siapa yang bermain kita sudah tahu. Kemudian di situ ada apa saja kita sudah tahu. Akhirnya kita membuat laporan kepada pimpinan dan mengambil keputusan pimpinan, sekiranya tidak terjadi, boleh kita melakukan tindakan tapi tidak boleh terjadi gesekan ataupun perlawanan atau yang lain, nanti timbulnya syarat. Mereka orang-orang yang minoritas, baik jumlahnya maupun agamanya, ya kan? Mereka juga manusia juga, perlu dimanusiakan. Sisi kemanusiaan selalu kita depankan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau mau dibunuh, bunuh selesai. Mau dibubarkan selesai kan gitu. Tapi kan melukai hati orang banyak, nanti dikira kita arogan. Nah, itulah sisi kemanusiaan terlalu kita kedepankan. Karena kita juga mengikuti orang Muslim, tentunya Nabi kita yang kita jadikan panutannya. Nah, akhirnya kita lakukan penindakan. Kita sampaikan datang kemarin sore bahwa tahapan itu sudah kita laksanakan. Kita kondisi diskusi di sana. Kita kuasai lapaknya, tempat perjudiannya, kemudian kita diskusi, dia paham dan mengerti. Orang-orang yang sudah kita gambarkan, kita bawa, kita ambil, tidak ada perlawanan. Bicaraan dari Satpol PP dengan kepolisian. Jangan hari ini saja, sampai lanjut, sampai kapanpun ke depan tidak ada lagi judi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya di Aro Adat. Kita sepakati hari ini. Tolong adik-adik kita, kawal kita bersama. Ya sampai kabupaten gitu. Amin. Nah mungkin itu saya silahkan kalau ada komentar pimpinan adik-adik mahasiswa. Namun saja bahwa tentunya secara pribadi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan kepada pemerintah daerah melalui terkait dalam hal kepolisian. Mudah-mudahan membuahkan hasil yang berkepanjangan sebagai harapan kita bersama bahwa memang tidak ada lagi Aro Adat tidak lagi perjudian di Aro Adat.
Dan mumpung ini masih membahas terkait dengan perjudian, maka juga sebagai bahan masukan bahwa bentuk-bentuk perjudian di berbagai macam pimpinan di daerah kita ini, sabung ayam itu juga lumayan merebak. Nah, mohon juga ini menjadi sebuah perhatian kita terkait dengan sabung ayam ini. Ada daerah-daerah tertentu yang menjadi tempat sabung ayam. Nah, jadi artinya kita tidak ada terfokus dengan judi atau adat, tetapi bentuk-bentuk judi yang lainnya dan juga yang masih merebak. Kadang-kadang habis maghrib itu orang baru mus itu masih ada judi online masih ada lah. Nah, juga mohon menjadi perhatian. Kasihan masyarakat kita mencari habis-habis nukar berspekulasi beli judi online. Ya, termasuk juga orang-orang jablay juga kalau ini menjadi fokus perhatian kita. Jadi ya kita sepakat bahwa kita adalah kabupaten yang religius. Ya, tentunya kita bersama-sama menjaga kondisi religius kabupaten kita ini. Oleh karena itu maka kita dorong bersama dan kita semangat bersama didukung oleh dari mahasiswa. Harapannya dengan pertemuan hari ini HST berbenah, HST berbenah untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, hilangkan apa bahasanya itu ya, hapuskan bentuk-bentuk kemungkaran, segala tindakan yang melawan hukum agama dan hukum negara. Barangkali mudah-mudahan menjadi sebuah semangat yang baru. Terima kasih kepada Kapolres yang sudah bekerja untuk menindak dengan caranya yang arif dan bijaksana, yang bahasa beliau tadi manusiawi luar biasa. Tentu mudah-mudahan ini akan benar-benar bisa menghentikan sepanjang selamanya. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu-minggu ini gencar-gencarnya Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan judi online, dan di rumah tahanan Polres Hulu Sungai Tengah itu hampir 85% Pak ya, penghuninya judi online. Jadi perlu kita apresiasi Polres Hulu Sungai Tengah untuk menumpas perjudian di bumi Muara Tengah. Semangat Pak Kasat, maju terus Polres Hulu Sungai Tengah hidup. Yang bujur tuh pimpinan aja yang kelesengnya alur ngidul bicara, ada yang dikatakan ulang, dibilang kita mengancam apa, buktinya Cepol selama ini ongkang-ongkang kan bisa membiriskan, dibedahkan. Kalau tidak bisa membiriskan, perdanya dicabut, salah kayak itu, ambil atau pajaknya di atas judi, silahkan bukan sama sekali. Kayak kita kan bisa pemerintahkan muslim kayaknya ya, pimpinan apa lebih baik closing pimpinan daripada kita bersetegang karena jeruntungnya habisnya ini. Pimpinan masih agak jelas sedikit pimpinan apa yang disebutkan oleh Sabdebib sebentar saya sampaikan. Sekarang boleh dicek ke atas, adakah perjudian? Itu kinerja kepolisian luar biasa sudah. Kita dukung. Akan kita kawal. Akan kita berikan informasi yang valid. Kalau ada perjudian kita tuntut kepolisian. Itu yang kita cari pada hari ini, adik-adik sekalian. Jangan kita segan mengomentari macam-macam. Mencabut perda, kita membuat susah payah. Kita lanjutkan ini, kita kawal. Bukan seperti itu, jangan dicabut-cabut. Itu langkah kedua. Nih, jadi di 18 proses penindakan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Jelas sudah, dan berterima kasih kepada polisi. Terima kasih. Dicabut, apresiasi. Ulun hanya mana, jangan lagi berdebat ke soal materi itu sudah jelas dan baku. Jangan lagi berdebat di situ. Tadi ulun hanya minta ke pimpinan dinamika pembicaraan, statement dari Polres jelas bunyinya, statement dari Satpol PP jelas. Yang disimpulkan ini pimpinan yang menyimpulkan, sampaikan ke mereka. Ini yang kita tunggu, bukan melempar lagi ke sini. Pimpinan punya kesimpulan rapat, itu yang kita minta. Makasih. Kita
Tahu tuh belum lihat. Nah, jadi begini Bapak, Ini kan kurang sangar nih. Jadi begini Pak, kami mengikuti pembicaraan dari awal bahwa persepsi kita tentang perjudian itu sama, bahwa yang namanya perjudian itu tidak bisa dibenarkan. Sudah ditegaskan tadi, ada Bapak Asad juga menyampaikan bahwa perjudian itu tidak benar. Itu persepsinya sama kita semua. Artinya dalam hukum dasar logika, benar dan salah tidak bisa bersamaan. Yang benar, salah, kan itu menjadi dasar utama. Supaya ketika penegakan hukumnya bahwa perjudian itu memang menyalahi aturan. Tidak ada lagi yang membenarkan, tidak ada lagi yang artinya tidak ada yang simpang siur. Kita sepakat bahwa perjudian itu tidak benar. Sepakat teman-teman? Dan kemudian kami mengharapkan ke depannya tidak hanya sekedar ucapan. Kami sudah menginvestasikan uang-uang rakyat melalui pajak, baik untuk membayar DPRD, membayar kepolisian, membayar Satpol PP. Saya mengharapkan ada kesadaran itu. Artinya apa yang kami investasikan itu dapat bermanfaat. Bapak-bapak yang punya kewenangan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tidak hanya sekedar ucapan. Ucapan bisa saja berkata-kata dengan retorikanya. Tapi kami ingin melihat kinerja yang konkret di lapangan. Dan hari ini kami juga ingin sampaikan bahwa ketika ke depan ada hal-hal yang masih terjadi terkait dengan perjudian, kami tidak hanya demo di DPR, tapi juga Kapolres. Sepakat teman-teman? Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Waalaikumsalam. Jangan sampai lagi ada perjudian di atas. Selamanya. Ya, terima kasih. Artinya perda kita sudah buat, berangkat sudah lengkap aja. Kalau perlu anggaran kita tambahkan, ini kita bicarakan. Pak Ketua tutup bagiannya. Ya, Pak. Artinya berargumen, memberikan masukan yang kita tunggu-tunggu jawaban dari Satpol PP dan jawaban kepada kepolisian. Dan kita sebagai lembaga DPRD Kabupaten Losungan Tengah hari ini sangat berarti bagi kita sejarah untuk 1 September 2022 kita ikut mengawal dan mengawal sampai tuntas untuk perjudian di desa Aruh Adat yang kita sayangi, yang kita hargai mereka dengan aruh-aruh adat. Apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa harus ada aturan-aturannya kalau mengadakan aruh adat. Ternyata aruh adat itu hak mereka, tapi tidak ada lagi istilah judi dan judi. Ya, tambahan pimpinan kami atas nama DPRD Kabupaten Losungan Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik kami mahasiswa himpunan Muslim Indonesia. Mudah-mudahan kita kawal bersama-sama. Kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, Pak mewakili dari Kapolres, mewakili dari Satpol PP dan anggota DPR yang kami muliakan, maka kami tutup dengan mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa HME. Bagus ada adik HME mahasiswa karena itu memberikan semangat kembali kepada kita untuk menuntaskan masalah aruh adat yang dibikingi dengan judi. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini, dengan aksi damai mahasiswa hari ini benar-benar dapat ditindak lebih lanjut, fakta di lapangan, tidak ada lagi judi di aruh adat. Terima kasih. Terima kasih Pak Saudia. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Berabai, dan alhamdulillah kami sudah berada di gedung di kantor DPRD Kabupaten Losungan Tengah. Adapun tuntutan kami adalah sebenarnya kami mendukung Perda 4 tahun 2016 tentang aruh adat. Juga
sangat mendukung sekali dengan adanya perda tersebut, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan melawan hukum itu bisa ditindaklanjuti. Kira-kira itu